Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jihad Calon Dokter. Channel ini merupakan sebuah channel yang mana berisi tentang video-video bagaimana cara belajar bahasa Inggris dengan mudah dan dapat dipahami itu dengan cepat. Sebelum lanjut ke video selanjutnya atau sebelum kita menonton ke video-video yang selanjutnya, mari kita dukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus men-sharekan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan berikan komentar pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, mari kita lanjut untuk membahas materi tentang bahasa Inggris. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang paling dasar dalam gramatikal bahasa Inggris, yaitu tentang tenses simple present tense. Simple present tense. Simple present tense itu bermakna atau menggambarkan waktu sekarang dan kejadiannya itu berulang-ulang atau menjadi suatu kebiasaan. Oke, jadi sekali lagi yang disebut dengan simple present tense adalah bentuk waktu sekarang dan kemudian kejadiannya berulang-ulang atau menjadi suatu kebiasaan. Oke, kita masuk ke rumus. Dalam simple present tense itu memiliki dua tipe kalimat pula, yaitu ada yang disebut kalimat verbal dan ada pula yang disebut kalimat nominal. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Seperti dalam video sebelumnya, bahwa yang disebut kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Sekali lagi, kalimat verbal merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Berhubung kita berbicara tentang simple present tense, maka di kalimat verbal itu verbnya menggunakan verb 1. Ya. Si verbnya menggunakan verb 1. Jadi untuk simple present tense menggunakan verb 1. Kita lihat ke rumus yang positif. Ada subjek, ada verb 1. Ini yang disebut atau yang dimaknakan sebagai simple. Karena rumusnya pun hanya subjek verb 1. Oke. Kemudian ditambahkan SES. Ditambahkan SES. Oke. Apa sih SES di sini? Oke. SES di sini itu muncul apabila, lihat di catatan, SES, lihat, SES muncul apabila subjeknya si he it. Sekali lagi, SES muncul apabila subjeknya si he it. Selain si he it, maka SES tidak muncul, tidak kita tuliskan. Jadi sekali lagi, SES itu bisa kita tuliskan apabila subjeknya si he it. Kalau bukan si he it, kita tidak menuliskan SES dalam verb 1. Kemudian ES muncul apabila subjeknya si he it, ya, dan apabila verb atau kata kerjanya berakhiran huruf SS, SH, CH, X, Y, Z, O. Jadi kalau ada verb yang berakhiran huruf ini, itu kita tambahkan ES. Tapi kalau subjeknya si he it. Kalau subjeknya tidak si he it atau bukan si he it, maka kita tidak perlu tambahkan ES dalam verb tersebut. Contoh lihat ya. Yang berakhiran SS, ada kata-kata miss. Ya, ada kata-kata miss atau verb miss. Miss merupakan berakhiran huruf SS, maka kita tambahkan ES. Contoh yang SH, ada verb yang contohnya verb wash. Wash di sini itu hurufnya berakhiran huruf SH. Oke, maka kita tambahkan ES pula. Kemudian yang berakhiran CH, watch, berakhiran CH, tambahkan ES. Huruf X, mix, kita tinggal tambahkan ES. O, kita tambahkan ES. Oke.
Tapi ini semua muncul kalau subjeknya si, he, it. Jadi ingat-ingat, ini muncul kalau subjeknya si, he, it. Kemudian khusus untuk verb yang berakhiran huruf Y, khusus verb yang berakhiran huruf Y, itu bisa ditambahkan S atau ES. Jadi khusus untuk verb yang berakhiran huruf Y, itu bisa kita tambahkan S ataupun ES. Jadi tidak fokus ke ES saja. Kita lihat contoh ya. Ada kata-kata place. Kita tambahkan S. Kenapa bisa kita tambahkan S? Ya. Kalau misalkan satu huruf sebelum huruf Y, maka di sini ada huruf A. Satu huruf sebelum huruf Y, itu ada huruf bagian dari A, I, U, E, O atau huruf vokal. A, I, U, E, O atau bagian dari huruf vokal. Maka si verb tersebut kalau subjeknya si, he, it, tambahkan S, bukan ES. Ya. Sekali lagi, kalau satu huruf sebelum huruf Y atau satu huruf sebelum huruf akhir itu merupakan bagian A, I, U, E, O, huruf A, I, U, E, O, karena di sini ada huruf A, maka si verb tersebut tambahkan S. By, sebelum huruf Y ada huruf U, maka si verb ini kalau subjeknya si, it, kita tambahkan S, bukan ES. Ya, karena satu huruf sebelum huruf akhir atau satu huruf sebelum huruf Y itu ada huruf U yang merupakan bagian dari huruf A, I, U, E, O atau huruf vokal. Ya. Tapi kalau satu huruf sebelum huruf Y atau satu huruf sebelum huruf akhir bukan bagian dari huruf A, I, U, E, O, bukan bagian dari huruf A, I, U, E, O, contoh seperti di sini, try. Ya, try. Maka si verb tersebut kita tambahkan ES dengan mengganti huruf Y menjadi huruf I. Ya. Kita ganti huruf Y-nya menjadi huruf I, kemudian kita tambahkan ES. Study. Kita ganti Y-nya menjadi I, kemudian kita tambahkan ES. Oke. Jadi SES sekali lagi muncul apabila subjeknya si, he, it. Oke. Kedua, ES itu muncul kalau verbnya itu berakhiran huruf SS, SH, CH, X, Y, Z, O. Terkhusus untuk huruf Y, kalau satu huruf sebelum huruf Y itu huruf A, I, U, E, O, maka kita tambahkan S. Tapi kalau satu huruf sebelum huruf Y itu tidak ada huruf A, I, U, E, O, maka kita tambahkan ES, kemudian Y-nya kita ganti menjadi I. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk ke contoh, lihat. Yang untuk yang positif. We go to school every day. We go to school every day. Di sini ada subjek we. Maka si verb walaupun dia berakhiran huruf O, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, itu tidak perlu ditambahkan ES. Karena subjeknya bukan si, he, it, tapi we. Maka tetap kita tuliskan go. Every day. Artinya kegiatan ini sering kita ulang-ulang atau menjadi suatu kebiasaan. Contoh yang lain, see, ada subjek see, study. Nah, studies di sini merupakan bentuk dasar dari study. Ada huruf Y, sebelum huruf Y ada huruf D. Huruf D di sini bukan huruf A, I, U, E, O. Maka Y-nya kita ganti menjadi I, kemudian kita tambahkan ES karena subjeknya see ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat ke bentuk kalimat negatif. Untuk kalimat negatif itu subjeknya rumusnya subjek do atau does, kita tambahkan not ya. Setelah do does itu kita tambahkan not, kemudian verb 1. Subjek do does not verb 1. Jadi sebelum verb 1 atau sebelum not kita tambahkan do atau does. Sudah saya tuliskan. Do itu untuk subjek Ayu Dewi. Jadi kalau subjeknya Ayu Dewi, maka kita menggunakan do kalau bentuk negatifnya. Ya. Kemudian untuk yang does itu kalau subjeknya she, he, it. Jadi does kalau subjeknya she, he, it. Contoh, we do not go to school. We do not go to school. We do not go to school. Atau bisa disingkat we don't. Karena subjeknya we, maka kita menggunakan do. Kita lihat ke contoh yang kedua.
contoh yang kedua di sini ada subjek si. Oke, ada subjek si. Maka yang harus kita pakai untuk bentuk negatif itu adalah does. Kemudian tambahkan not. Oke. Jadi kalau subjeknya si, maka kita gunakan does. Satu nama orang itu does. Satu nama benda itu does. Oke, kita lihat contoh ya. She does not atau doesn't study every night. Study every night. Jadi kalau subjeknya si, kita sudah pasti pakai does. Oke. Do itu kalau subjeknya Ayu Dewi. Does kalau subjeknya si, he, it. Nah, yang perlu kita garis bawahi pula di sini adalah kalau bentuk negatif tadi kalau subjeknya si, he, it, kalau subjeknya si, he, it itu tambahkan s atau es. Tapi kalau bentuk negatif SES itu hilang, maka si verbnya kembali lagi ke verb semula. Ya. Jadi kalau untuk bentuk negatif, walaupun di sini subjeknya si, study di sini bukan kita tuliskan seperti yang bentuk positif, studies, no. Tapi kita kembalikan lagi si verbnya itu menjadi verb awalnya, yaitu study. Oke, ya. Jadi untuk bentuk negatif, si verb yang tadinya berakhiran SES di kalimat positif, ketika dibentuk kalimat negatif, verbnya kembali lagi ke verb semula, yaitu SES-nya kita hapus. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk bentuk yang negatif. Kita masuk ke bentuk yang interrogatif atau kalimat tanya. Ketika kalimat tanya, seperti yang dalam video sebelum-sebelumnya, subjek itu disimpan setelah kata kerja bantu ya. Contoh di sini kan kata kerja bantunya itu do atau does. Maka do does-nya kita simpan di awal sebelum subjek. Ya. Jadi untuk kalimat tanya, do atau does-nya simpan di awal kalimat sebelum subjek. Kita lihat ke contoh yang pertama nih. Do we, ya. Jadi kita simpan do-nya itu sebelum subjek. Do we go to school every day? Ya, do we go to school every day? Apakah kami berangkat ke sekolah setiap hari? Oke, kemudian untuk kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua, does she study every night? Does she study every night? Pertama does, kemudian subjek, kemudian verb satu. Ya, does she study every night? Seperti yang negatif, untuk verb yang tadinya ditambahkan SES di kalimat positif, untuk kalimat tanya pun SES-nya dihapus, dihilangkan. Si verbnya kembali lagi ke verb semula, ya, study. Oke, itu simple present tense bentuk verbal bisa kita garis bawahi. Jadi simple present tense adalah bentuk waktu yang menyatakan sekarang dan kejadian tersebut berulang-ulang atau menjadi suatu kebiasaan. Oke, kemudian untuk bentuk waktu di sini ya. Untuk bentuk waktu simple present tense itu ada kata-kata always, every, now dan sebagainya. Ini adalah disebut sebagai bentuk waktu yang sering digunakan dalam simple present tense. Kemudian rumusnya ada verb 1 SES kalau positif. SES muncul apabila subjeknya si, he, it. Kedua, ES muncul kalau subjeknya si, he, it. Kemudian apabila si verb atau kata kerjanya berakhiran huruf SS, SH, CH, X, Y, Z, O. Ingat-ingat, SS, SH, CH, X, Y, Z, O. Kemudian khusus untuk huruf Y, kalau sebelum huruf akhir atau sebelum huruf Y ada satu huruf merupakan huruf bagian dari A, I, U, E, O, maka si verb tersebut ditambahkan S. Tapi kalau sebelum huruf akhir bukan bagian dari huruf A, I, U, E, O, maka si Y-nya diganti I, kemudian kita tambahkan ES. Oke, terima kasih untuk video kali ini yang berdiskusi atau yang menjelaskan tentang simple present tense bentuk verbal. Untuk bentuk nominal nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam mempelajari bahasa Inggris. Yang terpenting ada itikad baik dan ada kemauan serta kita mau berusaha untuk terus belajar dan terus belajar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.